Kira-kira enakan mana? Pelihara tanaman hias menggunakan media tanah atau menggunakan media selain tanah alias semi hidroponik? Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin tentang health, wealth, and style. Di video ini aku akan berbagi pengalaman seputar tanaman hias karena aku menggunakan dua metode dalam pemeliharaan tanaman hiasku. Metode yang pertama itu adalah semi hidroponik alias tidak menggunakan tanah. Keuntungan dari metode ini salah satunya adalah kita nggak perlu takut akan yang namanya overwatering alias nyiramin air kebanyakan. Nanti akarnya itu bakalnya busuk. Kemudian kalau akarnya busuk, daunnya akan menguning. Terus nggak cuma itu aja, dia juga akan menyebabkan bau dan juga mengundang hama agas. Jadi kayak nyamuk kecil-kecil. Nah, berikutnya itu kita kalau misalnya ganti pot atau bersih-bersih, dia itu nggak kotor karena simple ya, karena dia kan bentuknya leka kan kayak bit kecil-kecil gitu ya, kayak biji kecil-kecil kayak gini. Itulah kenapa aku lebih suka menggunakan ini karena simple, bersih, nggak kotor. Buat teman-teman yang tinggal di apartemen biasanya ada masalah kalau kita mau ganti-ganti pot, gantinya di mana ya kan? Apalagi kalau kita nggak punya balkoni atau teras rumah. Nah, kalau kita menggunakan ini biasanya aku tinggal di dapur aja, jadi gampang, nggak kotor. Terus berikutnya adalah dia compact atau nggak memakan tempat yang banyak karena nutrisinya itu kan air nutrisinya cuma sedikit aja, segini itu dia udah bisa untuk 2 minggu. Sedangkan kalau tanah biasanya kan ada ukurannya ya untuk tanaman, jadi mereka tanamannya ini seumuran, tapi kalau di tanah lihat deh kemasannya dia jauh lebih besar dibandingkan kalau dia menggunakan metode semi hidroponik. Kemudian berikutnya dia ini reusable alias bisa bolak-balik dipakai seumur hidup, nggak perlu gonta-ganti atau beli lagi yang baru. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya masalah dengan tanamannya, kena virus yang kita nggak tahu atau entah kenapa dia nggak happy, terus kita takut dia ada nempel di lekanya, kita bisa sanitize atau disterilkan. Sedangkan kalau tanah kan nggak bisa ya, harus kita buang. Kemudian untuk perawatan sehari-harinya aku nggak perlu nyiramin setiap hari alias so far aku cuma ngisi air kembali alias nyiramin itu 2 minggu sekali, kadang-kadang 3 minggu tergantung dari akar tanamannya, besar tanamannya, banyak matahari atau enggak, terus sama kontainernya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih keuntungannya kalau kita menggunakan media tanah. Keuntungan yang pertama adalah kita nggak perlu bikin air nutrisi. Buat teman-teman yang masih baru biasanya itu ribet banget atau complicated karena kita harus mencampur yang AB mix lah ya, jadi yang A-nya berapa, B-nya berapa, terus kadang kita tambah extra step, kayak kadang aku tambahin lagi vitamin-vitamin yang lain on top of basicnya tadi. Nah, terus berikutnya keuntungan kita menggunakan tanah itu murah. Dia itu satu tas, satu karung ya, atau satu plastik besar itu harganya di sini sekitar 50 ribuan. Sedangkan untuk plastik yang sama, untuk leka itu atau hidroton, di Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai hidroton, itu harganya kurang lebih 40 dolaran, 500 ribuan. Kemudian berikutnya, kalau misalnya teman-teman taruh tanamannya di luar rumah, menggunakan tanah kayaknya lebih praktis. Terus yang terakhir, gampang dicari, di mana-mana ada ya. Keluar rumah udah ada tanah ya kan. Nah, buat teman-teman yang suka atau penasaran gimana sih caranya untuk pelihara tanaman hias dengan menggunakan metode semi hidroponik, aku bikin playlist khusus. Di sana teman-teman bisa lihat seputar tanaman hias, hidroponik, aquaponik, bedanya apa, terus semi hidroponik untuk tanaman hias, ada semuanya di sana. Oke, see you there. Bye for now.